Shalom. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah GPI Diaspora Surabaya. Kita awali ibadah ini dengan kita berdiri bersama-sama. Mohon Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita bersyukur bila saat ini kita boleh berada di dalam rumah Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang luar biasa. Kita awali ibadah ini dengan membacakan firman bersama-sama di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dosa kami. Saat ini Bapa kami bersyukur bila kami berada di dalam hadirat-Mu, di dalam rumah-Mu yang Maha Kudus. Kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga saat ini kami boleh layak memuji, menyembah dan mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon Bapa saat ini mengurapi, melawat seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini mengikuti ibadah ini Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami. Dan juga Engkau mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah ini. Baik dalam melayani firman Tuhan, baik dalam pelayanan pemuji, penyembah dan seluruh bidang Tuhan. Karena kuasa urapan Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan saat ini Bapa kami juga menyerahkan anak-anak kami, generasi penerus diaspora. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan memberkati anak-anak ini. Bapa kami serahkan anak-anak ini Tuhan di dalam berkat-Mu. Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan, generasi penerus diaspora. Karena yang berkat-Mu tercurah untuk anak-anak ini. Amen. Mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang pandai, memberkati masa depan mereka dengan luar biasa. Bapak Engkau sendiri yang akan membentuk mereka menjadi pribadi yang tumbuh menjadi pribadi dengan karakter Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak memberkati orang tuanya, juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka. Memberikan hikmat marifat, kasih kesabaran di dalam mengajar anak-anak ini tumbuh berkembang menjadi karakter Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama katakan amin. Amin. Kita kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Iya, tentu merupakan satu sukacita kita dapat berkumpul di tempat ini di gereja kita tercinta untuk kita boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Untuk itu sebelum kita mulai yuk kita salam kanan kiri yang sudah mungkin lama tidak bertemu. Shalom, kau luar biasa, kau cantik hari ini, katakan kau ganteng, cakep, keren hari ini luar biasa. Iya, puji nama Tuhan. Mari kita mulai, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Gembala Sidang Bapak Erlangga dan beserta dengan Ibu. Ya, selamat datang juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Haleluya. Mari datang, kita bawa syukur, kita sembah, kita pujian kita yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Dan percayalah, Dia sudah hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami datang hari ini Tuhan dengan satu kerinduan untuk menyenangkan-Mu di rumah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu
menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sebagai wujud syukur kami Tuhan, buat kasih anugerah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Syakari alaman tetebeshi. Boleh dari awal bersama-sama kita katakan, Bapakku. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan untuk menyembah-Mu di tempat ini, di rumah kudus-Mu. Hadir di sini ada bagi yang takkan pernah kami takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur setiap kami Tuhan. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari bersama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, perbuatan. Mari nyanyikan haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Katakan di hidupku, di hidupku. Mari sejenak kita naikkan syukur kepadanya. Katakan haleluya, terima kasih Tuhan. Takkan kami takut dan takkan kami cemas, sebab Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Bersama-sama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab
Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Dialah penghibur satu-satunya kita. Saat ku lemah, Kau kuat. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama, angkat suaramu, katakan nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami berkati namamu yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat atas setiap kami. Perbuatanmu yang ajaib Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, katakan di hidupku. Mari sembah Dia, kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, untuk selamanya Engkau tetap Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari Dia yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari naikkan syukurmu, mari nyanyikan nyanyian yang baru kepada-Nya. Sebab Dialah Sang Gembala yang agung, Dialah yang memelihara setiap kehidupan. Mari sembah Dia yuk lebih lagi, naikkan syukurmu yang terbaik. Kami percaya Engkau sedang bertata atas puji-pujian umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau disukakan setiap penyembahan kami. Haleluya. Izinkan kami sekali lagi menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Haleluya. Ya malabasyana, ya matakalabasyana. We welcome you Holy Spirit. Mari Roh Kudus beracara bebas. Kami rindu jamahan-Mu. Sebagai Tuhan yang baik, sebagai Bapa yang baik, Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Untuk itu saya mengajak setiap Bapak Ibu yang hadir saat ini, dimanapun engkau saat ini berada, mari kembali kita menyatakan pernyataan iman kita, bahwa Dia Tuhan, Dia tetap Tuhan untuk selama-lamanya di dalam hidup kita. Sekali Yesus selamanya
hanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Kami deklarasikan Engkau Tuhan dan tetap Tuhan dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi ya, katakan sekali Yesus selamanya. Harapanku akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Lagi, sekali lagi katakan sekali Yesus. Siapa yang mati dari aman dan boleh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, angkat suara katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau selidiki setiap hati kami Tuhan. Bahwa sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Yang percaya dan setuju dengan saya boleh bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh dong kasih tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kasih Allah yang tak pernah berkesudahan dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih itulah yang ada, tersedia untuk setiap kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari menari bagi nama Tuhan yo. Hey. Selalu baru kasih-Nya setiap pagi atas setiap kita. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya, amin, seumur hidup. Semuanya yuk katakan. Dengan sukacita-Ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Mari naikkan pujian-Mu. Haleluya, nyanyi lagi.
bahagia sangat dengan sukacita, dengan sukacita. Oh ya, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sangat katakan kasih Allah. Semua kasih Allah. Amin. Selalu baru setiap pagi untuk setiap kita. Haleluya. Tak pernah berakhir seumur hidup. Semuanya ya dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia. Lagi katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia. Nyanyi, nyanyi bagi Dia. Lagi nyanyi, nyanyi bagi Dia. Sang Raja selamanya, selamanya. Selamanya. Sekali lagi kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Wow. Hatiku percaya Tuhan. Yang percaya sama-sama nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota, siap. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi gunung-gunung beranjak, namun kasih setiap Tuhan tak pergi dari kita. Hatiku percaya, sama-sama dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, kasih setianya tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari menari bagi nama Tuhan kita. Yang percaya saja, keluarga besar DSCM, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan,
hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lagi ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku dan takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih lagi ku mau selalu bersyukur. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku dan takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu tetap untuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Boleh dong kasih tepuk tangan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu takkan pernah dan takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung ini yang kami rasakan Tuhan, namun kasih setiamu apa lagi yuk katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan kami rasakan kasih-Mu erat ada di tengah-tengah kami. Kasih yang sama ketika Engkau menyerahkan nyawa-Mu di kayu salib. Ada tengah-tengah kami pagi ini. Membuat kami tidak khawatir tentang apapun yang harus kami hadapi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Katakan ku percaya. Ku percaya. Dari awal sama-sama katakan, sungguh besar setiamu. Kau
sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku kemuliaan Kau janjikan. Kami mau tetap percaya. Mari angkat suaramu, katakan ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kedua. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kedua-Mu. Ku percaya. Katakan akan ku takut. Haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah iman. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, angkat suaramu, katakan ku percaya. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kedua. Hanya Kau segalanya, segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Sekali lagi ya, katakan ku percaya janjimu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kedua. Hanya Kau segalanya, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib yang terukir dalam hidup kami. Kami berserah sepenuhnya di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi dengan iman. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku percaya. Ku percaya.
Sekali lagi ku percaya, ku percaya. Mari kita ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk panggilan ibadah yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kami. Ampuni akan segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau menguduskan dan melayakkan kami. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya ada berita anugerah bagi kami semua. Kami yang berdosa, kami yang dikuduskan Allah, kami yang diselamatkan, kami yang dibangkitkan dari kematian. Ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang berguna bagi tubuh batiniah kami untuk terus bertumbuh ke arah Kristus Yesus Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa tujuan hidup kami bukan yang ada di bumi ini yang sementara dan fana. Tetapi tujuan kami adalah untuk menjadi seperti dan serupa Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar dalam kefanaan kami, dalam keterbatasan kami terus diingatkan oleh anugerah Tuhan yang tidak pernah gagal. Anugerah Tuhan yang senantiasa menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Keterbatasan hamba-Mu tidak akan pernah membatasi karya Tuhan bekerja. Menerobos setiap hati untuk mengingatkan kembali akan betapa kami membutuhkan anugerah Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Injil Kristus boleh senantiasa diberitakan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita karena ada 2 jiwa yang akan menyerahkan hidupnya dan mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan akan menerima sakramen atau menerima baptisan air. Mari kita sambut bersama Bapak Selamat dan Ibu Wahyuni. Ya, bisa bangkit berdiri dan bisa maju ke depan, di depan situ Pak. Bapak Selamat silahkan. Ya, ngadep ke jemaat, puji Tuhan. Ya, ini sudah ikut kelas ya. Ya, mari kita angkat tangan kita akan berdoa bagi Pak Selamat dan Ibu Wahyuni. Ya, pastikan nanti Bapak Ibu Saudara penatua untuk pastikan sebelum dibaptis mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk setiap jiwa yang dimenangkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Firman Tuhan berkata, 1 jiwa diselamatkan, surga bersuka cita. Dan biarlah kami memberkati Pak Selamat dan Ibu Wahyuni. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Injil Kristus itu sungguh-sungguh mereka terima di dalam setiap hati mereka. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membuka tangan-Mu, menerima mereka. Dan biarlah hari ini kami percaya manusia yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, anugerah Tuhan yang sempurna itu senantiasa menopang dan memelihara mereka sampai pada kesudahannya. Mereka ikut Tuhan Yesus bukan untuk diberkati, mereka ikut Tuhan Yesus untuk siap menderita, untuk memikul salib Kristus. Dan bahkan menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Tuhan jauhkan dari berita Injil yang keliru. Tuhan, tapi kami berdoa biarlah hari ini Pak Selamat dan Ibu Wahyuni diberkati Tuhan oleh anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, biarlah mereka menjadikan Kristus sebagai Tuhan satu-satunya andalan mereka di dalam hidup ini. Dan bahkan menjadi jaminan keselamatan mereka untuk menerima surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya berkata, amin. Ya, Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bulan ini bulan September ya, bulan misi, dan kita diingatkan kembali betapa Injil Kristus itu menjadi sangat penting bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul Beritakanlah Injil. Ya, beritakanlah Injil.
Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Injil Kristus itulah yang menyelamatkan saudara? Mari lambaikan tangan saudara. Amin. Saudara, sekarang saya nanya, Bapak Ibu Saudara, apa yang disebut Injil Kristus? Haleluya. Apa Bapak Ibu? Injil itu apa Bapak Ibu? Kabar baik. Sama-sama katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kabar baik ya, kabar baik. Good news. Ya, jangan sampai kita jadi orang Kristen enggak ngerti itu Injil itu apa. Ya, saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara, sebelum saudara pulang dari tempat ini, saudara kita kembali diingatkan akan Injil Kristus. Injil Kristus yang adalah kekuatan Allah, Roma 1 ayat 16 dikatakan, adalah Injil Kristus yang menyelamatkan saudara. Jadi saudara diselamatkan bukan karena saudara baik, saudara diselamatkan bukan karena saudara rajin ibadah, saudara diselamatkan bukan karena saudara rajin memberi persembahan, saudara diselamatkan karena engkau telah menerima anugerah, telah menerima hadiah yang datang daripada Yesus Kristus Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kenapa kita perlu menerima hadiah itu? Kenapa kita perlu diselamatkan? Karena kita telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Yang percaya katakan amin. Kalau ada orang yang ngotot begini, loh kan saya buat baik Pak. Kan perbuatan baik saya nanti diukur. Ya, buatan baik saya ya sama dosa saya. Kalau saya buat baik lebih banyak, dosa saya atau buat perbuatan baik saya lebih berat ya daripada dosa saya, maka nanti ditimbang-timbang di pintu surga, yes, akhirnya lebih berat perbuatan baik saya, maka saya bisa berhak untuk masuk surga. Apakah begitu Bapak Ibu? Tidak sama sekali. Oleh karena itu hari ini kita bersyukur di hadapan Allah, ada Pak Slamet, Bapak Ibu Wahyuni, ketahuilah engkau selamat bukan karena engkau baik, engkau diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah mati bagi panjenengan semua. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, nah kalau kita sudah terima hadiah itu, kita udah terima kado yang datang daripada Tuhan, ya anugerah itu sesuatu yang saudara terima, padahal engkau tidak layak menerimanya. Apa yang kita harus lakukan Bapak Ibu Saudara? Kita senang enggak Bapak Ibu? Ada yang tidak senang sini, kok mukanya kok cemberut semua gitu. Saudara diselamatkan, saudara dapat surga yang seharusnya saudara nggak bisa terima. Bapak Ibu Saudara bersuka cita atau sedih Bapak Ibu? Bersuka cita, ayo senyum kanan kiri, sukacita saudara. Dari tadi saya ngelihat kok cemberut terus ya. Wah, padahal harga emas naik loh. Oh, yang paling banter guyu tutulan emas ini saudara. Walaupun harga yang naik juga, harga yang lain juga naik. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang lebih indah daripada kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Tetapi ketika kita percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima anugerah, menerima hadiah itu, maka hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Karena Tuhan menyelamatkan kita. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, kalau kita sekarang bersuka cita, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya, karena Dia telah melakukannya bagi saudara. Bapak Ibu, kita berbuat baik bukan supaya saudara selamat. Ingat baik-baik ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang ibu berkata begini, iya tadi aku ngalami sesuatu. Mungkin karena tadi pagi doanya aku kurang panjang. Itu betul Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Tuhan itu hanya dilihat dari satu sisi kacamata. Tuhan yang adil, Tuhan yang bengis, ya, Tuhan yang cuma ngelihat daftar baiknya orang. Kalau tidak baik dipentung saudara. Kalau baik dikasih hadiah. Apakah begitu Bapak Ibu Saudara? Tidak sama sekali. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu kalau hari ini saudara menerima anugerah itu, mari kita mengucap syukur. Dan yang kedua, mari kita beritakan kabar baik yang sama. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, kalau saudara menerima kabar baik itu, menerima hadiah, saudara bersuka cita, saudara senang, masa disimpan sendiri. Tapi saudara harusnya kita nggak lakukan itu, kita memberitakannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, pikiran kita yang paling pertama tercetus dalam benak kita apa? Lu eman Pak, saya dapat hadiah kok. Terus apa yang saudara lakukan? Yuk tak Pak, apa ya begitu? Saudara lo dapatnya gratis,
Halo? Tapi itu natur manusia ya. Bapak Ibu. Kita dapat kebaikan kalau bisa itu buat diri kita sendiri. Kalau kita dapat hadiah, kalau kita tahu sesuatu tentang hal-hal yang akan menguntungkan kita cenderung untuk menyimpannya bagi diri kita sendiri. Tapi hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Kalau engkau mendapatkannya secara gratis, padahal engkau seharusnya tidak layak menerimanya, maka hari ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, marilah kita Bapak Ibu Saudara juga berbelas kasihan. Bapak Ibu bermurah hati kepada orang-orang yang perlu mendengar kabar baik yang sama yang saudara telah terima. Yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Supaya mereka juga yang hari ini belum pernah mendengar Injil, belum pernah mendengar kabar keselamatan itu, mereka boleh mendengarnya dari kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mari yang percaya dan rindu beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu mari kita akan baca Bapak Ibu Saudara ayat firman Tuhannya di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24. Yang semangat dan siap baca firman katakan amin. Ya, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang apa? Adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. 20, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. 22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, yuk lompat ayat 30. Saya minta ayat yang ke-30 kita baca. Di sana dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. 1, 2. Ya. 1 Korintus 1 ayat 30. 1, 2, 3. Tetapi oleh apa? Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia siapa? Yesus itu membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mari yang bersuka cita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kabarnya tentang apa sih Pak? Ini 1 Korintus 1. Ya Bapak Ibu Saudara, surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara perlu ingat Bapak Ibu, jemaat di Korintus itu ya jemaat yang salah satu jemaat yang sangat kompleks. Ya, mereka ada jemaat yang mengalami perpecahan. Ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Yesus. Saudara, ini bukan jemaat yang mudah. Saudara, ada begitu banyak tantangan yang besar ketika itu. Ya, tapi mereka juga Bapak Ibu menghadapi atau Paulus menghadapi jemaat orang-orang jemaat gereja mula-mula menghadapi Bapak Ibu Saudara pandangan-pandangan yang lain, pandangan-pandangan yang materialistis, ya, kehidupan yang hedon, ya, dan memberontak kepada Allah. Bapak Ibu, kalau hari ini kita mulai bisa bandingkan dengan keadaan kita hari ini, bukankah inilah yang sedang terjadi, inilah yang sedang dihadapi oleh gereja. Ya, ini yang sedang dihadapi oleh gereja. Terlepas dari segala kontroversialnya, Bapak Ibu Saudara, ada seorang konservatif yang baru-baru ini sekitar umur 30-an tahun, ya, namanya Charlie Kirk, ya, dari Amerika Serikat. Bapak Ibu Saudara, dia ditembak mati, ya, di tengah-tengah debat, ya, karena dia ini
merasa bahwa Amerika itu perlu mendengar atau kembali kepada nilai-nilai dasar dari negara ini yang dia percaya dibangun di atas kebenaran Alkitab. Ya, dia menentang aborsi, dia menentang kegerakan LGBTQ, ya, dia menentang policy kebijakan pemerintah yang sebelumnya yang menerima imigran yang begitu banyak dengan nilai-nilai yang begitu beragam sehingga Amerika tidak seperti Amerika yang dia kenal dulu. Saudara, jadi apa yang dia lakukan? Dia datang ke kampus-kampus, dia ajak orang-orang itu berdebat, anak-anak muda itu berdebat tentang boleh enggak aborsi. Ya, ada yang pilihannya pro-life atau pro-choice. Kalau pro-choice itu menganggap bahwa aku berhak atas tubuhku sendiri. Ya, jadi para wanita kalau aku hamil dan aku enggak siap, ya aku gugurin. Ya, mereka enggak melihat bahwa janin atau embrio itu adalah nyawa. Ya, bahwa aborsi itu sama dengan membunuh. Mereka enggak lihat itu. Kan ini belum jadi bayi, masih embrio. Dan sebagainya. Wah, itu di debate, saudara, ditantang, di challenge. Dia datang ke kampus-kampus, di kampus besar di Amerika. Dan yang datang itu ribuan. Dan dari perdebatan itu dia menyampaikan juga nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia sampaikan Injil Kristus. Dia sampaikan bahwa aku ini orang percaya. Aku siap mati dan seterusnya dan seterusnya. Terakhir kemarin di Utah, saudara, ada ribuan orang datang. Dan ada begitu banyak orang-orang, anak-anak muda yang tercerahkan. Yang tadinya ateis, hari-hari ini mulai berpaling. Ya, menerima kembali ya nilai-nilai kekristenan. Akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan musuh-musuh debatnya itu menghormati si Charlie Kirk ini, saudara. Apa yang terjadi? Waktu duduk gini, debat begini, saudara, ditembak, saudara, oleh sniper. Langsung mati di tempat. Padahal istrinya ada di situ, anaknya masih 2, masih kecil-kecil ada di situ. Menggoncangkan Amerika Serikat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang semakin bebas, di tengah dunia dengan nilai-nilai yang semakin merosot, tidak ada lagi moralitas, kumpul kebo itu biasa. Berapa banyak saudara sekarang mendengar, terakhir ada pembunuhan, ya, laki-laki kepada pacarnya perempuan dan ternyata dia sudah kumpul kebo, tinggal bersama. Dan apa yang dilakukannya Bapak Ibu Saudara? Dimutilasi. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, polisi menemukan jenazah dari pacarnya perempuan ini. Ya, dimasukkan di itu namanya lemari-lemari itu saudara. Dikreseki. Saudara, ditaruh di tas plastik. Seperti pembagian daging kurban itu saudara. 300 bagian. Sampai kecil-kecil, begitu sadisnya saudara. Seseorang yang dia tinggal bersama, ya ini pacar bukan istri, bukan pasangan, saudara. Dibunuh begitu kejam. Di tengah moralitas yang begitu rupa, pemberontakan itu menjadi makanan kita sehari-hari. Berita yang ada, yang kita baca sehari-hari. Hari ini tidak cuma Indonesia, begitu banyak negara-negara yang bergejolak Bapak Ibu Saudara. Hanya karena pidato yang menggebu-gebu, saudara. Hanya karena ada ketimpangan, ya, adanya ketidakadilan, saudara. Orang turun ke jalan, jangan salah. Ya, saya tidak menentang atau bahkan saya mendorong gereja untuk mendoakan agar ketidakadilan ini, Bapak Ibu Saudara, segera akan dihilangkan di atas muka bumi Indonesia. Yang percaya katakan amin. Tapi cara-caranya harus cara-cara yang punya adab. Ya, kita adalah bangsa yang punya sopan santun, punya adab, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan mudah terprovokasi. Tapi itulah yang terjadi. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, beritakanlah Injil. Kalau pertanyaannya beritakanlah Injil, pertama Bapak Ibu Saudara, ya kenapa kita tidak melakukannya? Kenapa justru malahan ini yang terjadi? Mengapa banyak gereja, ya orang-orang Kristennya banyak menjadi penonton, bukan pelaku. Kenapa kita nggak memberitakan firman? Kenapa kita hanya mengandalkan Bapak Ibu Saudara hamba-hamba Tuhan, pendeta, mereka yang berkhotbah, mereka yang masuk YouTube, mereka yang masuk TikTok, mereka yang masuk Instagram. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Saya juga pesan sama teman-teman, ayo ya kita warnai sosial media kita.
Ya, walaupun kita masih terus belajar Bapak Ibu Saudara. Ya, di Malang, ya di Surabaya ini semua direkam supaya kalau bisa ada edit, ya ada bagian per bagian diberitakan. Kenapa? Karena kita perlu, ya media kita, sosial media kita perlu dibanjiri dengan kebenaran-kebenaran firman. Terang daripada Kristus Yesus perlu menerangi dunia yang gelap ini. Yang setuju katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jangan biasakan forward berita-berita yang menakut-nakuti. Ya, apalagi berita-berita yang memprovokasi. Halo? Ya, tapi kalau ada berita-berita yang baik, tapi pengajarannya juga sehat, mari Bapak Ibu Saudara di forward, dia disebarkan. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara belajar untuk bagaimana kita juga membagikannya. Jangan cuma jadi penonton. Bahayanya menjadi penonton apa Bapak Ibu Saudara? Kita terjebak dalam apa? Dalam situasi ya yang merasa lebih bisa daripada yang ditonton. Halo? Betul enggak Bapak Ibu? Saudara kalau habis nonton sesuatu, terus komentarnya apa? Oh filmnya bagus. Atau berikutnya apa? Sebaliknya, filmnya jelek. Wah film kok jelek gitu ya. Seakan-akan kita nggak ngerti ya betapa sulitnya membuat sebuah film. Apalagi kalau kita nonton pertandingan. Ya, kita sebagai penonton, kita sering kali gini, waduh itu pemain nomor itu kok nendangnya bengkong gitu, gak pernah latihan. Nendang itu kayak Beckham gitu loh. Oh. Penonton akhirnya terjebak untuk apa? Untuk merasa lebih bisa, lebih baik daripada yang ditonton. Betul atau betul Bapak Ibu? Oh, sepi di sini ya. Bahkan di sini gak ada penonton, ini semua penonton. Kita semua pemain, amin Bapak Ibu Saudara ya. Karena penonton sering kali gitu, ngerasa bisa. Ada hamba Tuhan ya yang megang mic ndredeg gini, ya salah-salah bacanya, halah hamba Tuhan model ngene. Makanya latihan gitu. Coba kita disuruh di depan gitu, bukan cuma tangan yang ndredeg, kaki-kakinya ndredeg semua Saudara. Halo, kenapa banyak yang jadi penonton? Kenapa Bapak Ibu Saudara penonton akhirnya terjebak? Dari apa Bapak Ibu Saudara? Dalam sebuah kondisi yang merasa bisa daripada yang ditonton. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita terjebak untuk memberikan kritik. Ya, untuk mengkritik. Lebih daripada Bapak Ibu Saudara, kita untuk berperan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita lihat hari ini kekacauan dunia ini akibat daripada dosa. Jadi harusnya Bapak Ibu, kalau ada pembunuhan, kalau ada mutilasi, kalau ada kejahatan, kalau ada apa penjarahan, saudara nggak perlu bingung. Saudara nggak perlu bahasa Jawanya itu ngumun, heran. Kenapa? Karena dunia ini menuju kepada kebinasaannya. Betul nggak Bapak Ibu? Orang semakin sadis. Ya, ibunya mengingatkan anaknya. Ya, anaknya marah, ibunya kepalanya dibenturkan tembok, meninggal saudara. Saudara, dunia ini semakin kejam. Kenapa? Akibat daripada dosa. Pertanyaannya berikutnya nih Bapak Ibu. Akankah kita masih mau jadi penonton saja? Padahal orang-orang di sekitar kita sedang berjalan menuju kepada kebinasaannya. Akankah kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, diselamatkan oleh kebaikan Tuhan. Akankah kita menjadi penonton atau kita menjadi orang yang diam saja? Ketika ada orang-orang lain, mereka sedang menuju kepada kematian yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan baik-baik perjalanan iman panjenengan semua, Bapak Ibu sekalian. Dengan segala hormat, mari gereja ini menjadi gereja yang bangkit, yang setuju katakan amin. Gereja yang menyadari keberdosaannya, tapi di saat yang sama gereja yang menyadari bahwa kasih karunia Allah itu cukup menopang Bapak Ibu sekalian. Supaya kita yang berdosa ini, kita yang tidak layak ini dilayakkan, diselamatkan, tapi juga dikuduskan untuk menjadi alat kemuliaan Allah dimanapun saudara dan saya berada. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Oleh karena itu mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Saya tuliskan di sana, bodoh bagi dunia, berita salib itu sesungguhnya adalah kekuatan Allah. Ayat 18, sebab pemberitaan berita salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah, sama-sama yuk katakan, kekuatan Allah.
Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus, yuk kita baca sama-sama, adalah kekuatan dan hikmat Allah. Yang percaya katakan amin. Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, Kristus ya yang mati di atas kayu salib itu sebuah batu sandungan. Kenapa? Kok bisa? Di antara kita kok, itu kan anaknya Yusuf, tukang kayu. Bagaimana dia bisa akhirnya menjadi Mesias, menjadi juru selamat. Hati-hati kamu bicara. Jadi batu sandungan. Tapi bagi orang Yunani itu sebuah kebodohan. Bagaimana bisa? Manusia itu baik-baik saja. Manusia itu tidak perlu ditolong. Manusia bisa menolong dirinya sendiri. Ngapain ada orang lain yang harus mati di kayu salib untuk menolong kita? Makanya bagi sebagian orang sampai hari ini berita salib itu menjadi sebuah kebodohan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang terjadi. Orang-orang di dunia melihat ini. Bodoh kamu percaya sama Allah. Katanya Allah. Allah aja tidak bisa tolong dirinya sendiri. Dia tergantung di atas kayu salib. Ngapain kamu percaya? Bahkan itu sampai hari ini faham. Kepercayaan itu ada. Jadi saudara nggak usah heran. Kalau ada orang yang lihat-lihat debat begitu ya saudara. Dalam hati ini gemes gitu ya. Jadi pertanyaannya saudara, kalau ditanyain gitu saudara bisa jawab nggak? Makanya kita perlu belajar. Yang setuju katakan amin saudara. 1 Petrus 3 ayat 15. Ayo kalau saudara satu saat nanti dimintain pertanggungjawaban tentang apa yang saudara percayai. Bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana anak-anak kita menjawabnya? Mereka yang ada bersekolah di SD, SMP, SMA negeri. Ya, mereka yang ada di universitas negeri. Ketika mereka berkumpul dengan begitu banyak, beragam banyak orang. Saudara, mereka dibully, mereka dipertanyakan tentang iman mereka kepada Allah Tritunggal. Apakah mereka bisa jawab? Gereja harus memperlengkapi itu. Gereja harus menolong mereka. Yang setuju katakan amin. Dan gereja harus berbicara. Setiap kita, kalau saya ngomong gereja itu bukan cuma saya, bukan cuma hamba-hamba Tuhan ini. Tetapi setiap kita yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu ini dan sadari ini. Bahwa keselamatan kita tidak didapat melalui upaya manusia. Tetapi pemberian Allah. Yuk baca Efesus 2 ayat 8 dikatakan begini. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika kita tahu bahwa semua itu adalah pemberian, kita nggak bisa sombong. Kita nggak bisa arogan. Kita ngomong gini, enak aku masuk surga, kamu masuk neraka. Nggak bisa saudara. Kenapa? Karena kita juga dapatnya gratis. Sebaliknya justru saudara harus ngomong begini, ayo mau ikut Tuhan Yesus. Bukan supaya diberkati, bukan supaya disembuhkan. Kami beberapa waktu yang lalu baru saja balik dari pertemuan misi raya tahunan. Salah satu pembicaranya kami undang seorang yang bernama Hatta Halimas. Dia dari kecil dilahirkan, saudara ada masalah, ya singkat cerita kakinya panjang satu karena nggak nangis dibalik sama dokternya, tapi nggak dua-dua kakinya, cuma satu kaki yang dibalik. Ya, jadi akhirnya kakinya panjang satu. Jadi sekarang dia jalannya pincang. Tapi tidak cuma itu, dia akhirnya sekarang cerebral palsy. Saudara kalau ngomong susah, ya tangannya agak cacat begitu ya. Dia masuk waktu sekolah, dia masuk SLB. 1 tahun di SLB, ya kenapa masuk SLB? Karena tidak ada sekolah yang bisa nerima dia. Di Medan, dia lahir di Medan, besar di Medan. Gak ada yang sekolah yang bisa nerima dia. Nggak mau. Akhirnya masuk SLB. Di SLB, saudara, karena sebenarnya pikirannya normal, dia jadi anak yang nakal, godain teman-temannya yang lain, yang punya keterbelakangan. Dia heran, teman-temanku ini kenapa sih gitu? Karena banyak yang lebih parah dari dia. Singkat cerita, di sekolah negeri ditolak, saudara, sekolah umum ditolak,
Di SLB setelah 1 tahun dikeluarkan. Ya, bayangin saudara, anak kayak gini ditolak, merasa tertolaknya gimana. Kelas 4 SD dia sudah mau bunuh diri. Dia ambil gunting, ya karena dibully terus sama teman-temannya, di depan kelas guntingnya ditusukin gini ke dadanya saudara. Terus pembawa acaranya nanya, mati? Enggak, sakit, tapi enggak jadi mati. Loh kenapa? Ternyata guntingnya tumpul katanya. Jadi luka-luka tok saudara. Satu saat lagi dia naik ke atas, ke atap di sekolahnya lantai 3. Dia bilang aku tak terjun aja, aku mati aja. Tapi waktu sampai di lantai 3 dia sudah lompati pagar itu dengan susah payah karena jalannya susah gini saudara. Apa yang terjadi saudara? Nyalinya ciut. Dia mikir gini, iya kalau langsung mati. Kalau cedera, wah ngerepoti mama ini. Kalau aku tambah cacat, tambah susah ini. Tapi karena dia malu saudara, ya kalau dia mundur kan gak jadi bunuh diri. Dia akhirnya apa? Dia teriak-teriak, woi aku mau mati woi. Satu kelas semua bingung saudara. Akhirnya salah satu guru menyelamatin dia. Saudara, lalu diajak ke gereja oleh tantenya. Dia bukan orang beragama Kristen. Tapi tantenya ngajak gini saudara. Ayo kamu ikut Yesus. Nanti kamu didoakan. Dia ikut KKR besar, kamu didoakan nanti kamu sembuh. Dia lihat sebelah kanan kirinya rebah, bangun disembuhkan. Rebah, bangun dipulihkan. Pas giliran dia doa, dia rebah, pas bangun tetap sama saudara. Di situ dia sempat kecewa dengan Tuhan. Mana katanya ikut Yesus sembuh. Mana katanya ikut Yesus aku dipulihkan. Akhirnya dia tinggalkan. Sampai satu saat dia dengar tentang berita Injil itu. Bahwa Kristus itu cukup bagi dia. Mungkin hari ini dia mengalami sakit penyakit. Mungkin hari ini dia belum disembuhkan. Tapi dia tahu kasih karunia Tuhan itu cukup bagi dia. Kristus mati supaya dia yang mati bisa hidup. Dan hari ini dia masuk di dalam pelayanan dan dia memberkati begitu banyak orang. Termasuk gereja kami, gereja diaspora waktu mengadakan pertemuan misi kemarin. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kalau kita sadar bahwa keselamatan kita tidak kita bisa raih sendirian. Itu semua karena anugerah. Harusnya engkau bersyukur. Dan yang kedua, harusnya Bapak Ibu Saudara kita menyampaikannya kepada orang lain. Jangan berdiam diri. Jangan jadi penonton. Jangan cuma jadikan gereja Tuhan Yesus itu tambal butuh. Atau Bapak Ibu Saudara hanya cuman berusaha untuk mencari pengakuan daripada orang-orang lain. Daripada enggak dipikir enggak punya agama Pak, ya sudah aku tak ke gereja aja. Jangan saudara. Ya, dosamu itu serius. Dosa kita itu serius, dosa saya itu serius. Dosa kita serius, yang setuju katakan amin. Begitu seriusnya dosa kita sampai-sampai Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Injil berbicara kepada realitas hati manusia. Mari Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik ini. Saya mendorong saudara renungkan, saudara catat kalau perlu. Saudara mari jadikan perjalanan iman kita bersama ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Jangan mau cuman stagnan, keluar masuk gereja saudara gak ngalamin apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara jadikan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang utama dalam hidupmu. Jadi pribadi yang segala-galanya dalam hidupmu. Dan dia tidak hanya akan menyelamatkan saudara. Dia akan mengubahkan kita. Yang percaya mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jangan cuma berdiam diri. Jangan bilang ya udahlah aku begini aja. Aku tidak akan bisa berubah. Memang kita terbatas, kita nggak bisa berubah. Tapi karena kuasa Injil Kristus itu bekerja di dalam kita, maka kita yang tidak mampu pasti akan dimampukan Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Injil itu bicara kepada apa? Ada 4 hal. Bicara kepada kekosongan hati manusia. Injil itu bukan cuma begini loh Bapak Ibu Saudara. Kamu miskin jadi kaya. Kamu sakit, kamu jadi sembuh. Enggak. Itu kekristenan yang berita yang keliru. Selama ini mungkin kalau saudara mendengar itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita kembali kepada berita yang benar. Injil itu bicara tentang kekosongan hati manusia. Kita itu diciptakan untuk menyembah Allah.
Jadi kalau hari ini engkau tidak menyembah Allah, saya pastikan engkau pasti menyembah sesuatu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita itu diciptakan untuk Allah. Hanya Kristus yang dapat mengisi kekosonganmu. Makanya Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak menyembah Allah, menyembah itu apa? Artinya menjadikan dia segala-galanya, maka kecenderungannya apa? Kita akan menyembah hal-hal yang lain selain Allah. Apa itu? Uang, mamon, harta, pengakuan, kekayaan, jabatan, posisi, istri, suami, keluarga, anak-anak, hobi. Kalau kita tidak menyembah Allah, sesungguhnya saudara tetap menyembah sesuatu. Apapun itu. Termasuk apa? Termasuk pelayanan. Engkau datang ke gereja, engkau mengaku engkau hamba Tuhan, engkau mengaku punya jabatan, apakah itu pejabat, diaken, diakones, penatua. Hanya supaya apa? Supaya orang tahu status kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita menyembah berhala. Ada sesuatu yang kosong dalam hidupmu. Saya dulu ngalami ini Bapak Ibu Saudara. Saya merasa kalau saya nggak pelayanan, ada sesuatu yang kurang. Saya jadikan pelayanan saya, itu berhala saya. Seakan-akan kalau saya nggak melayani, nanti Tuhan saya tidak menyenangkan hati Tuhan, maka hari-hariku akan sial. Anak-anakku nanti tidak diberkati. Nanti kalau aku sakit tidak disembuhkan. Makanya saya pelayanan. Pelayanan jadi segala-galanya, jadi berhala saya. Sesungguhnya ada kekosongan dalam hidupmu. Hari ini apa yang saudara miliki? Kenapa orang jatuh kepada pornografi? Kenapa orang jatuh bangun dalam perselingkuhan? Karena ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya. Halo? Khotbah keras ini kok saudara jadi ngantuk ya? Luar biasa ini. Ini belum kurang keras ini Pak. Biasa ini. Saya berharap kita benar-benar merenungkan ini. Apa yang saudara dan saya sembah hari ini. Apa yang kita sedang sembah hari ini. Apa artinya itu? Apa yang sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita jaminkan untuk memastikan itu menjadi tempat keamanan dan kemakmuran kita. Selain daripada Tuhan, saudara sedang mengalami kekosongan. Karena apa? Karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan saja. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kesepian, loneliness. Ada banyak orang di tengah kesibukan, di tengah suara-suara yang sangat bising melalui sosial media. Kenapa sekarang orang itu scrolling berjam-jam? Ya, lihat sosial media terus. Tidak ada hari tanpa lihat Facebook. Tidak ada hari tanpa scrolling WhatsApp, Instagram, lihat live TikTok, apalagi live Shopee. Wah, haleluya. Cek, masukin keranjang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada kesepian. Terpisah dari Allah. Sesungguhnya kesepianmu Bapak Ibu Saudara, itu jawabannya cuma satu. Kiranya Allah yang memenuhi hatimu. Yang percaya katakan amin. Maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Engkau tidak akan pernah merasa lonely, kesepian lagi. Karena Tuhanlah yang menjadi gembalamu, gembalaku. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dan yang ketiga, Injil itu berbicara kepada apa? Kepada rasa bersalah kita. Ada suara yang kecil dalam hatimu, jangan lakukan, please don't. Jangan, stop. Tapi seringkali kita membungkam suara itu. Injil sedang berbicara kepada rasa bersalahmu. Manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya melalui salib Kristus. Saudara dibenarkan Tuhan. Ada begitu banyak orang melakukan hal-hal supaya menutupi rasa bersalahnya. Halo? Orang-orang yang mungkin Bapak Ibu Saudara melakukan berzinahan, perselingkuhan. Itu biasanya lebih baik sama pasangannya. Dibeliin kalung tiba-tiba. Gini ada rujak, ada buah buat kamu. Loh, kamu kok tiba-tiba romantis gini? Bukan berarti yang romantis terus, wah ini mesti kamu punya will ini. Tadi Pak Erlangga ngomong gitu. Enggak loh ya saudara ya. Hati-hati.
Kenapa? Karena apa? Kita mau menutupi rasa bersalah kita. Halo? Saya waktu masih remaja, saudara, banyak salah, saudara. Modelnya kayak saya, banyak salahnya. Saya pernah cerita, saya pernah pulang diajak teman, saudara. Ya, saya nggak pernah dugem seumur hidup saya. Ya, hanya sekali itu ya, saudara. Tapi namanya sekali itu ya sudah, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi cerita dalam hidup saya. Bapak Ibu saya mau ke Solo waktu itu, pergi naik mobil. Udah ya Mas, tak tinggal ya, semua rumah kosong. Bayangin, tidak ada yang lebih indah ya bagi anak muda yang mau berbuat dosa ketika orang tuanya pergi meninggalkan rumahnya. Halo? Benar nggak? Wah ini sepi, ini tenang ini. Teman saya bilang, bisa nggak? Oh bisa, tenang aja. Sampai pagi bisa? Wah jangankan pagi, ya saya nggak pulang aja berani. Wah gitu, wih, gaya kamu ya. Gitu. Gimana caranya? Iya bapak ibuku pergi, oh ya pantes. Singkat cerita saudara, nggak terlalu pagi, waktu itu mungkin jam 2:30 pagi. Ya, datang masuk saudara, di kompleks saya. Apa yang terjadi? Mobilnya bapakku di situ dong. Waduh, lah kok ada, gimana ceritanya waktu itu nggak ada WhatsApp, nggak ada apa? Nggak ada handphone, saya cuma pakai pager itu zaman dulu ya. Ya, bip bip, pagerku berbunyi gitu ya. Ya, tapi nggak ada cerita, nggak ada pemberitahuan. Oh ini kita nggak jadi pelayanan gitu. Tiba-tiba apa? Mobilnya di situ. Nah kalau mobil di situ, saya kan nggak bisa masuk sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Saya naik pagar tinggi saudara, gelodak, jatuh saudara. Ya, ibu saya bangun, siapa itu? Masa saya ngomong gitu, kucing gitu. Ya, sudah ketahuan. Singkat cerita saudara, besoknya didiemin saudara. Ya, di keluarga kami nggak biasa dimarah-marahin, ditanya gitu, didiemin. Tapi namanya kalau udah begitu saudara rasa bersalah nggak? Kalau enggak kebacut saudara, rasa bersalah. Lalu apa yang saya lakukan? Wah, saya nggak kemana-mana saudara. Pulang sekolah langsung pulang. Ya, apapun yang diminta saya turuti. Lihat ini saudara. Supaya apa? Dalam hati saya, kalau saya berbuat baik, saya menebus kesalahan saya. Betul? Halo? Halo? Bukankah demikian Bapak Ibu Saudara kita sebagai orang percaya? Minggu ngarep ke gereja. Lho apa? Oh sakit dosane. Jadi sudah pikir gereja ini tempat cuci mobil, laundry, atau apa? Saudara, apapun yang saudara lakukan tidak bisa menutupi rasa bersalahmu. Hanya datang kepada Kristus dan di hadapan salib Kristus. Salibnya menyucikan dan menguduskan saudara. Sehingga saudara bertobat, meninggalkan dosa kita. Dan kita dikuduskan oleh Allah menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang terakhir saudara, Injil berbicara kepada realitas manusia yaitu kematian. Karena tidak ada seorang pun daripada saudara dan saya yang sanggup melarikan diri dari yang namanya kematian. 55 tahun. Seorang ayah masih cukup muda. Namanya Bapak Surya. Jemaat kita yang ada di Malang. Hari Minggu seperti ini, minggu yang lalu. Didoakan sama Almari Vera, maju ke depan didoakan, altar call. Saudara, anaknya 2, Brian dan Alex. Anak yang luar biasa baik, melayani Tuhan. Yang membantu kita dalam pelayanan begitu banyak di multimedia. Hari Seninnya, pagi-pagi dia naik motor. Dan disitulah akhir hidupnya. Kecelakaan, meninggal dunia di tempat. Tidak ada daripada saudara dan saya yang bisa lolos dari yang namanya kematian. Yang setuju katakan amin saudara. Saudara mungkin bisa lolos ya dari rasa bersalahmu. Saudara mungkin bisa lolos, tidak ada yang bisa ketahuan apa yang kau lakukan. Saudara mungkin bisa lolos dari apapun yang saudara mungkin upayakan. Tapi saudara satu hal, saudara nggak bisa lolos dari kematian. Kalau tidak hari ini, mungkin besok, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. We never know. Seorang Bapak Suryanto
Hari Minggu dia di gereja, dia maju ke depan, dia didoakan. Hari Senin dia pulang ke rumah Bapa. Yang saya mau katakan apa Bapak Ibu Saudara? Injil berbicara pada realitas manusia. Yes, kita terbatas. Ya, expired date kita di bumi ini ada. Yang setuju katakan amin Saudara. Tapi saya mau katakan di dalam Kristus, kematian Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah pintu menuju kepada kekekalan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kenapa kematian harus ada? Karena upah dari dosa adalah maut. Hanya kebangkitan Kristus dan kuburnya yang kosong itu memberikan kepada saudara pengharapan yang pasti. Firman Tuhan katakan jangan sampai kamu berduka cita ya seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Kalau ada orang yang ditinggal mati, percayalah bahwa yes kita bisa berduka hari ini. Tapi kita berduka bukan tanpa pengharapan. Kita berduka dengan sebuah pengharapan yang pasti. Bahwa orang yang mati, matinya di dalam Tuhan. Dia sedang membuka pintu, masuk kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, Juru Selamatnya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada yang siap mati di sini? Bukan saya yang jawab loh ya, saudara sendiri. Tapi kita percaya kematian memang mengakhiri kehidupan kita di dunia yang fana ini. Tapi sedang mengawali hidup kita menuju kepada kekekalan. Yang percaya katakan amin. Seorang yang bernama Charlie Kirk, 33 tahun, anaknya masih muda-muda saudara. Masih bayi. Ditembak mati ketika dia sedang berdebat mempertahankan imannya. Apa yang kau lakukan hari ini saudara? Injil yang menyelamatkan itu adalah Injil yang juga mengubahkan kita. Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 1:30 dikatakan, ayo baca sama-sama. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah menjadi apa? Hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus. Dia tidak cuma menebus saudara, dia tidak cuma membenarkan Bapak Ibu Saudara, tapi dia juga menguduskan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, menebus itu apa? Membeli saudara lunas. Artinya saudara bukan lagi miliknya. Kuasa kegelapan, kematian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi dia juga membenarkan saudara. Artinya apa? Saudara diberikan status yang baru. Dulu engkau jauh, sekarang engkau dekat. Dulu engkau bukan anak Allah, sekarang status saudara anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Tapi dia tidak cuma tebus saudara, dia tidak cuma benarkan kita, tetapi dia juga menguduskan kita. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu perhatikan ini Bapak Ibu, kita belum sempurna. Teman-teman kita juga belum sempurna. Yang setuju katakan amin. Katakan kanan kirimu, aku belum sempurna, kamu juga belum. Halo, amin. Artinya apa? Jangan menghakimi. Tapi juga jangan terlena, jangan diam aja. Ya udahlah Pak, kita kan belum sempurna. Ya ginilah manusia Pak. Tempatnya salah. Lalu apa? Apa? Ya wis dosa Pak, ya wis ngene iki. Enggak. Saudara belum sempurna. Tapi di dalam ketidaksempurnaan saudara dimampukan Tuhan untuk dikuduskan Allah. Yang percaya katakan amin. Artinya apa? Proses pengudusan itu harus menjadi bukti. Perubahan saudara harus menjadi bukti. Itu harus menjadi buah dari pertobatan kita. Yang percaya katakan amin. Dulu gak pernah baca firman, sekarang ya dikit-dikit lebih baca, lebih rajin. Dulu gak pernah berdoa, hari ini mulai 5 menit, gak apa-apa. Yang bisa 10 menit, jangan nyalahkan yang 5 menit. Yang sudah bisa berdoa 1 jam, jangan menghakimi yang bisa doa cuma 10 menit. Yang setuju katakan amin. Karena kita semua adalah dalam sebuah perjalanan. Yang setuju katakan amin. Yang ada apa? Saling mendorong, gak apa-apa, ayo terus. Dari 5 menit, nanti besok 6 menit, 7 menit, 8 menit, 10 menit. Sampai nanti kita bertemu muka dengan muka, ditemukan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Karena ini saudara, anugerah Tuhan itu menopang kita. Amin.
Jangan juga tinggal di dalam dosa, bertobatlah, tinggalkan dosa. Kita diselamatkan bukan berarti kita bebas melakukan dosa, tetapi kita bebas untuk melakukan kehendak Allah. Tapi belum sempurna, jadi jangan menghakimi, tapi maju. Yang percaya katakan, amin. Jangan stagnan, ya wis gereja ngene iki wis gini aja sudahlah. No, kalau bisa nambah, kalau bisa beritakan Injil, ajak teman-temanmu yang belum percaya. Saudara, ini kasih Tuhan. R.C. Sproul berkata begini, dalam keselamatan kita tidak hanya diselamatkan dari dosa dan kutukan, kita diselamatkan menuju kekudusan. Sasaran penebusan adalah untuk apa? Kekudusan. Karena jika tidak Bapak Ibu, maka keselamatan itu keselamatan yang murahan. Itu anugerah yang murahan. Kita cuma diselamatkan hanya untuk foya-foya. Kita hanya diselamatkan untuk senang-senang nikmati berkat Tuhan. No, keselamatan saudara harus punya tujuan. Yaitu apa? Kekudusan saudara. Kenapa kita perlu kudus saudara? Karena Tuhan kudus. Kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kita anggota tubuhnya. Dia adalah kepala. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, semua orang membutuhkan Injil, termasuk kita yang sudah diselamatkan. Yang percaya katakan amin, Saudara. Injil itu enggak cuma jadi pintu masuk kita, tapi Injil itu terus menjadi penopang kita sepanjang perjalanan kita mengiring Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Injil itu kita diingatkan. Ya, mari kita baca Filipi 1 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku dan karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari apa? Mulai dari apa? Hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan apa? Meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Perhatikan ini, di sana dikatakan berita Injil itu dimulai dari apa? Persekutuan kita berita Injil itu dimulai dari hari pertama sampai hari ini. Artinya berita Injil itu apakah cuma di hari pertama aja? Apakah waktu introduction, waktu orientasi? Nah, waktu saudara terus mengiring Tuhan, berita Injil itu terus harus menerus diberitakan. Mengingatkan betapa berdosanya dirimu. Tetapi di saat yang sama Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Terakhir saudara, cara komunikasikan Injil. Yang pertama, pemberitaan firman. Ya, makanya kalau kita tidak pernah baca firman, bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan? Menyampaikan firman Tuhan itu bukan cuma berkhotbah loh Bapak Ibu Saudara ya. Tapi bersaksi, ngobrol tentang firman ini. Baca firman Tuhan sama-sama. Mungkin saudara nggak hafal firman, tapi saudara punya Alkitab, dibaca. Yang kedua, cara komunikasikan Injil melalui apa? Melalui hidup kita. Ingat, ya, message-nya penting, beritanya penting. Tapi lebih penting daripada juga berita itu juga adalah si pembawa berita. Orang lain di dunia itu seringkali menolak bukan pesannya, tetapi si pembawa berita. Pesannya dia mungkin bisa terima, tapi karena kita kasar, karena kita si pembawa berita tidak menjaga kehidupan kita, maka Injil dikomunikasikan dengan cara yang salah. Yang ketiga, melalui kasih saudara, otentik, gak palsu. Saudara baik sama orang bukan gini, supaya orang itu mau tak ajak ke gereja Pak. Jangan loh ya Bapak Ibu. Ada begitu banyak gereja yang memakai cara-cara seperti ini. Ngajakin kopi, ngajakin minum, ngabrol. Kamu kok baik sama aku sih? Wah lama-lama baik. Ayo melu nang gereja. Akhirnya orang itu mau gak ke gereja? Mau. Kenapa kok mau? Sungkan. Halo? Apalagi kalau sudah tahu bahwa orang itu sebenarnya sudah bergereja lah. Tapi wong iki ngopine, bayari aku ngopine Excelso. Wah. Lah Pak Angga ngajak aku nang Warmindo. Warung kopi. Wah, ya kalah Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Hati-hati saudara. Kita harus lakukannya dengan tulus. Yang ketiga, yang keempat. Kepedulian bagi sesama. Saudara, kita boleh gak bagi sembako gereja, kasih makan gratis? Boleh gak? Boleh. Tapi tidak cukup dari itu. Yang percaya katakan amin. Saudara kalau ngasih-ngasih terus, saudara, agama lain juga lakukan itu enggak? Iya, tetangga saya itu Pak,
Adam tahu ya, hari Jumat ya. Wih, itu sekarang dari mulai puluhan orang, mungkin sekarang udah ratusan itu. Penuh Pak. Ya, jadi kalau Jumat siang, saudara belum makan, loh kok malah mampir. Pak Adam ngomong mampir katanya aja. Karena banyak saudara ngambil sendiri gini saudara. Di depan pinggir jalan itu. Tapi ketika kita peduli dengan sesama kita, berita Injil tetap harus diberitakan. Yang percaya katakan amin. Bahwa kita berdosa, kita butuh sang juru selamat. Jangan cuma ngasih-ngasih berbuat baik, tapi nggak ada message-nya, nggak ada beritanya. Cuman social gospel aja, cuman Injil sosial. Saudara, yang terakhir, kesatuan dalam kasih Kristus. Saya berdoa kiranya kita semua menjadi jawaban bagi doa Tuhan Yesus. Bahwa ketika kita bersatu, dunia akan tahu bahwa mereka adalah milikku. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir saudara, beritakanlah Injil bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi bergantung pada kekuatan Allah yang hakiki. Ayo kita baca ya ayatnya. Demikian pula 1, 2, 3. Ketika aku datang kepadamu saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa karena kamu selain Yesus Kristus. Yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ini yang ngomong ini siapa? Paulus. Lah Paulus aja sampai takut dan gentar. Lah saya siapa? Kita ini siapa saudara? Dia fasilida, dia belajar tentang, dia orang Yahudi asli. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan apa? Kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Tetapi pada kekuatan Allah. Kalau saudara sedang mendoakan seseorang. Kalau saudara rindu seseorang ini juga bertobat. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan kau beritakan Injil dengan hidupmu. Beritakan Injil dengan bergantung penuh kepada kekuatan Allah yang hakiki. Yang percaya katakan amin. Jangan bergantung kepada kepandaianmu sendiri. Tapi bergantunglah kepada Tuhan yang telah memberikan dan memampukan kita untuk melakukannya. Yang terakhir yuk kita baca bersama-sama. Lalu kita berdoa. 1, 2, 3. Oleh Injil Kristus kita diselamatkan. Dan demi Injil kita dimampukan untuk membawa kabar baik bagi dunia. Mari kita berdoa. Saudara diselamatkan untuk sebuah tujuan. Kita dimampukan. Kita diselamatkan oleh Injil. Dan dimampukan untuk hidup demi Injil. Ini 2 atau 1 kalimat ini saudara. Biarlah ini menjadi perenungan kita hari ini. Sudahkah engkau mengabarkan kabar baik itu? Melalui perbuatan baik, melalui pemberitaan firman, melalui kasih-Mu yang otentik, melalui kepedulian kita kepada sesama. Sudahkah kita bersatu sesama orang Kristen, saling mengasihi? Ya, gak ada daripada kita yang sempurna. Tapi percayalah, anugerah Tuhan cukup bagi saudara. Supaya melalui kasih Kristus itu, saudara dimampukan bahkan mengasihi orang-orang yang sulit sekalipun. Bahkan orang-orang yang membenci saudara. Orang-orang yang jahat sama saudara. Orang-orang yang berencana buruk dalam hidup saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, pergilah kepada Injil Kristus itu. Injil yang menyelamatkan kita. Injil yang menebus kita. Dan Injil yang menguduskan kita. Terima kasih Bapak. Meteraikan setiap firman yang kami boleh dengar hari ini. Kami percaya ada kekuatan dan anugerah Tuhan yang menopang kami. Dan kami menjadi gereja Tuhan yang menginjil. Gereja Tuhan yang memberitakan kabar baik itu kemanapun kami pergi. Kami sebagai ibu rumah tangga, kami bisa berbincang-bincang kepada ibu-ibu yang lain. Tentang betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami sebagai pengusaha, sebagai pekerja, sebagai atasan, kami bisa menyampaikan kebenaran itu kepada anak buah kami. Kami bisa menyaksikan, kami bisa menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan dengan cara Tuhan. Singkapkan, mampukan kami untuk dapat melihat. Kesempatan demi kesempatan kami boleh berbagi Injil-Mu.
Tuhan, buat kami peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika kami melihat di bangsa ini ada ketidakadilan, Tuhan jadikan kami paling tidak jawaban bagi mereka. Terima kasih Tuhan, pakai kami, pakai gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara lebih kuat daripada apa yang sudah mereka pernah dengar sebelumnya. Meteraikan setiap firman, ubahkan kami. Terus Tuhan dikuduskan dalam sebuah perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Karena kematian, sesuatu yang paling kami takuti, telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kuburmu yang kosong memberi kami pengharapan bahwa kalau kami mati di dalam Tuhan, maka kematian menjadi sebuah pintu menuju kepada kekekalan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan seruan syafaat kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih untuk berkat firman yang sudah memberkati kami luar biasa. Terima kasih untuk kabar baik yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kabar baik itu terus menerus memasuki hati kami. Dan kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa kami buat Bapak Gembala kami. Dalam setiap tugas dan pelayanannya. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, memberkatinya. Kami berdoa untuk istri dan anaknya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima kasih Bapak, kami bawa juga Bapak Gembala Pembina kami Tuhan. Dalam setiap tugas dan pelayanannya. Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan yang baru. Sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan. Dan keluarga besar, istri, anak, menantu dan cucunya. Senantiasa Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami semua yang melayani pagi hari ini Tuhan, baik penatua, diaken, diakonis, semua pejabat gereja, guru-guru sekolah minggu, tim musik, tim multimedia, tim paduan suara, dan semua yang melayani sekecil apapun, kami percaya tangan Tuhan saja yang menyertai, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bawa bangsa dan negara ke dalam tangan-Mu. Kami bawa semua kota-kota kami yang kemarin terjadi musibah Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap kota-kota kami. Engkau juga yang memulihkan setiap kota-kota kami yang menjadi musibah. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan bernegara kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni negara kami, ampuni pemimpin kami Tuhan. Biarlah kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan negara kami dipenuhi dengan damai, sejahtera dan sukacita yang datang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa juga kota kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memulihkan kota kami Surabaya. Engkau memberkati 3 pilar kota kami, baik TNI, Polri maupun pemerintahan kota. Terima kasih, Engkau mempersatukan setiap pemimpin kota kami agar bersatu untuk dapat membangun rasa aman damai bagi masyarakat kota Surabaya. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami, biarlah kami beri dengan penuh ucapan syukur, karena kami tahu semuanya datang daripada-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus, dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan.
berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk ibadah persiapan, ibadah raya, juga kegiatan-kegiatan lainnya, serta berdoa untuk kota dan bangsa. Mari bergabung bersyafaat setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daun. Bapak Ibu, mari kita mendukung dalam doa pertumbuhan jemaat dan mendukung jam-jam ibadah DSJM Kupang Gunung. Setiap hari Rabu diadakan doa malam pukul 18.30 sampai pukul 20. Hari Minggu ibadah raya dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat secara onsite di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang, secara online melalui Zoom meeting ID 85076811319 passcode doa pagi. Mari kita mendukung baik pendidikan, pengajar, dan sarana belajar sekolah Kristen Shining Star dengan menjadi sahabat Shining Star. Taburan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening BCA 44831244590 atas nama Yayasan Sejahtera Kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, gereja mendapat kesempatan sebulan sekali melayani di Lapas Porong. Bagi Bapak Ibu yang rindu terlibat dalam pelayanan ini, dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu karena kuota hanya untuk 10 orang. Untuk jadwal pelayanan dan pendaftaran, dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Mari kita dukung dan doakan pelayanan dan penginjilan tim misi dari Pos PI Kembang Kuning di Makam Mataram setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klinik Sejahtera, Minggu 14 September 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dr. Kavi Rizkian Nur dari PPDS THT BKL Fak UB RSSA dengan topik gangguan pendengaran akibat bising. Program dari Radio Sejahtera Time to Share di hari Senin 15 September 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Bapak PDP Chandra Wijayaling dengan topik 7 jemaat bagian ketiga. Kelas pengajaran bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidarma, Jumat 26 September 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Kelas pengajaran dapat diikuti juga melalui Zoom, meeting ID 83371042732, passcode pengajaran. Puji Tuhan Bapak Ibu, penggalangan dana untuk penyediaan LED dan karpet terus bertambah. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Taburan untuk NICC dapat ditransfer melalui rekening BCA 51204530027 atas nama GBI Diaspora Sejahtera. Dan mohon Bapak Ibu bisa mengirimkan bukti transfer ke Bapak Joni Sitepu selaku Panitia Pembangunan NICC di 085856967899. Mari kita terus mendukung pembangunan Rumah Tuhan NICC dengan lumbung 2000. Puji syukur pertemuan misi raya tahunan 2025 telah berlangsung tanggal 9 sampai 11 September di EE Bandulan, Malang. Dari 35 gereja lokal yang tersebar di seluruh Indonesia, 29 gereja lokal yang hadir, total 77%. Luar biasa animo para gembala gereja lokal. Dari sejak hari pertama, gembala menyapa sampai di hari terakhir, gembala membekali. Peserta memiliki animo dan antusias yang sangat luar biasa. Sebab itu, saya mewakili bidang misi mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Jemaat, yaitu para donatur yang telah menabur bagi terselenggaranya pertemuan misi raya tahunan ini. Sungguh kami sangat berterima kasih. Terlebih kehadiran Bapak Gembala Sidap, Bapak Elangga Dharma, dan juga Bapak Ibu Gembala Pembina, Bapak Ibu Sudidarma yang sangat mendukung kami. Yang tidak kalah penting, dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu staf Gembala sangat amat mensupport kami. Inilah kami, keluarga besar di SCM. Salam misi, api yang bergerak, Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, puji Tuhan. Ada satu pengumuman tambahan, Bapak Ibu. Turut mengundang semua Dijen atau rekan-rekan remaja dan pemuda untuk hadir dalam ibadah gabungan kali ini ya, gabungan bersama dengan DSJM Malang, Batu dan juga Surabaya yang diadakan hari Sabtu besok ini ya, Sabtu minggu ini di NICC jam 5 sore dengan tema tumbuh lewat teguran.
keberangkatan dilangsungkan secara bersama-sama gitu ya di tempat ini, kumpul di sini jam 3 sore gitu. Kami mohon juga kepada Bapak Ibu orang tua yang memiliki putra-putri yang sudah menginjak remaja maupun pemuda bisa encourage anak-anaknya untuk hadir. Nanti dilayani oleh Pastor Alex Nanlohi, beliau dari YWAM Indonesia, dan juga David Sutoyo, Gen Z Teacher, beliau merupakan guru. Jadi ini kegiatan ibadah gabungan nanti disertai dengan talk show tentunya gitu ya. Baik, makan-makan. Baik, demikianlah serangkaian ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu siap memberitakan Injil? Bapak Ibu siap memberitakan Injil? Oke, yang siap kasih salam kanan kirinya, katakan go and make disciples. Go and make disciples. Saya undang bangkit berdiri dan kita akan terima berkatnya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup hatiku tetap, biarlah tetap menyembah-Mu Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ayo mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kami membawa hamba-Mu Pak Herudiman dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Biarlah kiranya anugerah-Mu itu senantiasa menopang hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, di dalam segala kelemahan hamba-Mu, anugerah Tuhan nyata. Kristus itu cukup baginya. Dan juga berdoa bagi Bu Rusi, Tuhan dalam pemulihan-pemulihan yang ada, kami percaya Tuhan memulihkan, Tuhan memberi, Tuhan penyembuhan ya yang sejati. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan saudara, arahkan pada salib Kristus yang memberi kepada saudara keselamatan, yang melayakkan saudara, membenarkan saudara, tapi juga Injil itu akan menguduskan saudara sampai pada kesudahannya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah ketika kau masuk. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus, mulai hari ini Maranatha bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.